Kayaknya dunia udah makin melek. Rezim kolonial Zionis yang mangkal di Palestina dengan nama si rewel itu sekarang udah mulai kelimpungan. Dulu mereka bisa ngobongin dunia lewat propaganda yang disebut Hasbara. Tapi sekarang, ya ampun, udah basi. Selama puluhan tahun, Hasbara dijadikan senjata utama buat cuci otak publik global. Tapi makin kesini makin jelas. Cerita palsu mereka udah nggak mempan. Yuk, kita bahas alasannya. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. 1. Duit miliaran dolar buat Hasbara gagal total. Mereka udah habisin duit segunung demi narasi palsu. Tapi hasilnya dunia makin jijik, konten mereka juga makin ketahuan bohongnya. Kedua, mau jelekin Iran dan Yaman, malah kena karma. Rezim Zionis terus jelek-jelekin Iran dan Yaman. Bukannya sukses, yang ada malah makin kelihatan siapa yang brutal dan menjajah. Ketiga, dunia sekarang nggak gampang dibodohin. Dulu, narasi Zionis mungkin bisa bikin simpati. Tapi sekarang, dunia udah pinter, dunia udah ngerti. Palestina dijajah, si rewel itu koloni. Udah, gitu aja. Rezim kolonial Zionis yang pakai nama si rewel selalu ngandelin jurus pamungkas buat nutupin kejahatannya. Itulah Hasbara. Dalam bahasa Ibrani, Hasbara artinya penjelasan. Tapi jangan ketipu. Itu cuman kedok buat propaganda busuk yang dipoles biar kelihatan manis. Trik mereka sih itu-itu aja. Pertama, ngontrol media global. Kirim selebriti dan influencer ke Palestina yang dijajah, biar bisa bilang, lihat nih, di sini aman kok, nggak ada penjajahan. Kedua, nyamain anti-Zionisme dengan antisemitisme. Jadi kalau ada yang pro-Palestina, langsung dibilang benci Yahudi. Bikin dokumen dan laporan rahasia yang sengaja dimanipulasi buat nutupin fakta di lapangan. Semua itu makin gak laku. Dunia udah makin cerdas, dan generasi muda nggak bisa dibego-begoin kayak dulu. Lihat aja, anak-anak muda di barat rame-rame turun ke jalan. Dari kampus Ivy League sampai festival musik, semua teriak, boykot si rewel, bebaskan Palestina. Media arus utama yang dulu sok-sokan pro-Zionis mulai limbung. Kayak laporan Channel 4 di Inggris yang ngebongkar mitos lama, Hamas pakai warga sipil sebagai tameng. Ternyata, omong kosong belaka. Lembaga-lembaga internasional makin vokal. ICC, ICG, sampai PBB udah terang-terangan sebut si rewel dengan rezim apartheid. Bahkan para pemimpinnya dijuluki penjahat perang. Ngeri, tapi wajar sih. Intinya, Hasbara udah expired. Dulu ocehannya bisa ngecoh. Sekarang cuman jadi tertawan. Dunia sekarang sudah berubah dan koloni Zionis nggak bisa lagi ngumpet di balik dusta yang mereka buat. Setelah propaganda Hasbara makin basi, rezim kolonial Zionis mulai cari modus baru, jelek-jelekin Iran dan Yaman. Narasinya ya gitu-gitu aja sih, template banget. Diulang-ulang terus kayak kaset rusak. Pertama kayak katanya Iran itu ancaman nuklir, padahal IAEA sendiri nggak pernah nemu bukti senjata nuklir di Iran. Kemudian Yaman Ansarullah difitnah teroris, padahal Yaman justru berdiri paling depan bela Gaza dan rakyat Palestina. Kemudian Iran dan Yaman dibilang ancaman bagi dunia Islam, padahal mereka paling konsisten melawan penjajahan. Tapi dunia sekarang udah nggak mudah dikibulin. Rakyat Yaman malah dihormatin karena berani nentang blokade ilegal Zionis rewel di Gaza. Kapal-kapal mereka jadi simbol perawanan yang bikin ciut koloni Zionis. Iran gimana? Justru makin disegani. Serangan balasannya ke pangkalan militer Zionis Israel, si rewel bikin keder dunia. Ini kekuatan independen, bro. Bukan kaleng-kaleng bonekanya Barat. Bahkan di media Barat, Netanyahu mulai disebut penjahat perang. Bukan lagi pahlawan demokrasi ala Timur Tengah. Singkatnya, upaya adu domba gagal. Yang dulu bisa disetir, sekarang malah balik nyolot. Si rewel makin panik karena poros perlawanan makin menyala. Kalau masih ragu Hasbara udah bangkrut, coba deh lihat perkembangan belakangan ini. Kaulah muda Yahudi di Amerika dan Inggris yang dulu sering dijadiin alat sama Zionis, sekarang malah ikut demo dukung Palestina. Mereka tegas bilang, kami Yahudi, tapi kami bukan Zionis. Udah banyak negara juga yang nyalinnya mulai gede. Afrika Selatan dan Brasil misalnya, udah berani mutusin hubungan dagang sama Zionis si rewel. Nggak takut diancam lagi karena nurani jauh lebih penting daripada bisnis. Media sosial sekarang jadi senjata yang paling ampuh. Nggak perlu nunggu berita TV, sekarang kebiadaban Zionis si rewel sudah bisa ditonton real time, live langsung dari Gaza. Karena rakyat dunia nonton
rekam, sebar, dan bergerak. Bahkan media arus utama juga udah mulai goyah. Misalnya CNN yang akhirnya sekarang ngaku bahwa mereka selama ini sengaja menghindari kata genosida biar nggak nyenggol koloni Zionis si rewel. Atau wartawan I24 News media Zionis sendiri. Sampai resign karena nggak kuat lagi bohongin publik buat nutupin kejahatan perang si rewel. Intinya, Hasbara udah rontok. Zionis si rewel sekarang nggak punya senjata lagi. Militer mereka udah kehilangan efek gentar, propagandanya juga udah nggak bisa dipercaya. Saat kebenaran tampil dan bersuara, propaganda sehebat apapun pasti akan ambruk. Itulah kenyataan Zionis si rewel sekarang. Saya Bang Jack, sampai jumpa.